Halo Sobat Bahasa, kembali lagi di Sintesa, Siniar Literasi bersama Duta Bahasa. Dengan saya Talafara selaku pemandu acara, ditemani dengan narasumber kami yang tentunya sudah siap banget untuk bisa berbagi pemahamannya terkait dengan lingkungan. Boleh dong disapa semuanya Bang Alrian. Halo, selamat Boleh tepuk tangannya? pagi semuanya. Halo Bang Alrian, gimana kabarnya? Baik? Halo, pagi. Baik kabarnya. Baik ya tentunya, dan kayaknya kalau lihat-lihat udah gak sabar nih ya untuk bisa berdiskusi terkait dengan bahasa dan lingkungan. Yap, betul. Betul ya. Nah Bang Alrian, sebelum kita buka pembicaraan kita di pagi hari ini, boleh nggak kalau misalnya saya menyampaikan pantun dulu nih untuk Bang Alrian dan juga teman-teman yang ada di rumah? Wah, boleh dong. Boleh ya? Yap. Nanti kalau misalnya saya berpantun, dibalasnya dengan cakep, gitu ya Siap. Bang ya? Siap. Jalan-jalan ke Cikini, Cakep, pulangnya membeli es campur dan juga ketan. cakep. Kalau kita cinta dengan bumi, jangan cuma omongan, tapi juga dengan tindakan. Luar biasa. Harus kita kasih tepuk tangan. Waduh, terima kasih Bang. Sesuai nih Bang, dengan pantun yang saya berikan terhadap episode kita kali ini yang membahas terkait dengan bahasa untuk bumi Jakarta. Karena ternyata bahasa itu punya kekuatan yang super loh Bang. Yap, Sepakat betul. gak? Betul, setuju. Sepakat ya, karena kalau salah pilih kata, kampanye lingkungan tuh bisa terdengar itu biasa aja. Yap, betul. Dan bukan merupakan sesuatu yang bisa mengajak atau membuat orang menjadi tergerak untuk bisa Betul. peduli terhadap lingkungan. Betul. Betul ya Bang ya? Betul. Nah, kalau misalnya kita di sini sudah dibersamai dengan Bang Alrian, boleh dong Bang sedikit diceritakan latar belakangnya di bidang lingkungan. Oke. Boleh? Siap. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Kak Farah. Terima kasih teman-teman Duta Bahasa, seluruh tim yang luar biasa semangat hari ini. Perkenalkan, aku Alrian, bisa dipanggil Al atau Rian. Hari ini sedang beraktivitas di Emil Salim Institute, yaitu sebuah organisasi yang melaksanakan kegiatan konservasi terhadap lingkungan, penelitian, dan memberikan dampak kepada perubahan masyarakat atau manusia. Itu mungkin sudah cukup Kak Farah? Wah, keren banget. Berarti kita bisa nih ya Bang berdiskusi terkait dengan lingkungan dengan Bang Alrian. Yap. Oke, Bang, kalau misalnya seperti yang kita ketahui bersama, pada saat melakukan kampanye lingkungan, terutama di ruang publik, masyarakat masih seringnya mendengar dengan bahasa asing, terutama dengan penggunaan bahasa Inggris. Kalau menurut Bang Alrian sendiri, apakah ada alasan tersendiri kenapa pada saat pelaksanaannya menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia? Oke. Ini menarik banget pertanyaannya Kak Farah. Kenapa banyak sekali penggunaan bahasa-bahasa asing kepada masyarakat gitu ya? Dimana kita juga memahami gak seluruh masyarakat bisa mengerti terhadap bahasa-bahasa tersebut. Jawabannya ada dua. Yang pertama, faktor pertama itu adalah faktor bahwasanya bahasa luar itu terkesan lebih memiliki nilai intelektualitas. Contoh, kalau misalkan kita ngomong bahasa Inggris terdengarnya lebih smart gitu. Smartnya aja udah terlihat lebih menarik gitu kan. Iya, Padahal betul. terlihat lebih pintar pun bisa gitu. Nah, itu yang menjadi sebuah alasan kenapa bisa kecenderungannya menggunakan bahasa Inggris. Dan yang kedua, faktor kedua adalah faktor ketika bahasa tersebut memang hadir dari bahasa Inggris terlebih dahulu dan harus diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, berarti kalimat tersebut keluarnya dari mana? Timbulnya dari mana? Iya. Dari luar kan? Bukan dari bahasa Indonesia yang diterjemahkan menjadi bahasa luar. Nah, ini yang menjadi sebuah perhatian bahwasanya kekayaan intelektual juga sangat dibutuhkan oleh para pejuang-pejuang lingkungan di Indonesia, para akademisi untuk dapat bisa membawa bahasa-bahasa kita yang luar biasa kepada dunia. Itu mungkin Kak. Keren banget nih Bang. Tapi kalau misalnya menurut Bang Alrian sendiri, penggunaan bahasa itu berpengaruh nggak sih Bang dengan pemahaman masyarakat terutama dalam hal lingkungan? Wah, luar biasa, sangat berpengaruh. Saya yakin bahwasanya bahasa itu bukan sekedar alat untuk berkomunikasi, tapi bahasa juga alat untuk mengubah dunia. Yang menjadi perhatian adalah
bahwasanya dunia itu memiliki banyak sekali golongan, banyak sekali segmentasi masyarakat. Nah, yang menjadi hal penting adalah bagaimana kita dapat menggolongkan masyarakatnya, dapat menggolongkan ruang-ruang mana kita berbicara, sehingga bahasa yang kita gunakan itu dapat tersampaikan sesuai dengan kebiasaan mereka dalam berbahasa. Itu sangat penting, Kak Farah. Wah, berarti sesuai dengan yang dikatakan oleh Taufik Ismail ya Kak. Karena dalam sastra, kata-kata bukan hanya sekedar lambang, tetapi membawa kekuatan untuk mengubah dunia dan pandangan kita atas hidup. Luar biasa, betul sekali Kak, betul sekali. Nah, kalau misalnya menurut Bang Alrian sendiri ada nggak sih Bang contoh penggunaan kalimat lokal atau ajakan lokal, terutama dalam bidang lingkungan, yang justru lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan akhirnya tergerak untuk dapat aktif, terutama dalam bidang lingkungan? Oke, kalau kalimat yang paling mudah itu adalah hematnya dalam kegiatan saya di bidang lingkungan ya, itu adalah gotong royong. Gotong royong Gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Nah, tapi Kak, ada kalimat-kalimat yang sebetulnya sangat perlu diejawantahkan kepada masyarakat agar dapat dipahami dengan mendalam, namun kita belum bisa memiliki kalimat yang paling sesuai agar dapat dimengerti secara langsung. Contohnya, net zero emission, bebas karbon aja itu kan. Habis itu yang paling penting lagi adalah jejak karbon. Jejak karbon. Jejak karbon? Dari karbon footprint, footprint, jejak karbon. Apakah karbonnya di sapu, dipel, atau gimana bersihinnya nih gitu kan? Nah, ini yang menjadi hal menarik bahwasanya masyarakat pun perlu diedukasi kembali tentang bahasa yang sudah versi Indonesia. Oh, jejak karbon itu adalah jejak daripada karbon yang kita keluarkan selama kita berkehidupan. Menarik. Selama kita berjalan, kita naik motor, keseharian kita itu karbonnya dihitung. Berapa karbon yang dihasilkan? Riwayat lah bahasanya, riwayat karbon. Nah, tapi ini dibahasakan dengan jejak karbon. Karena ini penting ke depannya agar setiap masyarakat dapat mengetahui seberapa mereka merusak lingkungan dari kesehariannya. Jadi mereka juga tahu nih, oh mereka punya sebuah perhitungan seberapa mereka harus bertanggung jawab lebih dari apa yang mereka lakukan dalam kesehariannya. Gitu. Wah, ternyata pemilihan kata itu berpengaruh banget ya Kak ya. Sangat terhadap pemahaman-pemahaman terutama masyarakat dalam bidang lingkungan. Betul. Saya jadi gak sabar untuk bisa lanjut berdiskusi terkait dengan studi kasus dan juga tantangan. Bang Alrian, kalau misalnya kita bahas terkait dengan studi kasus dan juga tantangan, bagaimana sih Bang, ada nggak contoh kampanye lingkungan yang sukses karena bahasanya yang dirasa tepat penggunaannya di masyarakat? Oke, ini menarik banget nih. Dalam melakukan kampanye itu biasanya kita memiliki sebuah impact matrix, di mana kita membutuhkan sebuah data untuk bisa memberikan matriks keberhasilan. Tapi rata-rata berdasarkan penelitian saya pribadi dalam beberapa kinerja-kinerja NGO dan komunitas, yang jauh lebih berhasil itu malah yang menggunakan impact storytelling. Di mana mereka berhasil untuk menyampaikan pesan yang dituju dari matriks yang ingin dicapai. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah bagaimana kita bisa menggolongkan sebuah kegiatan dengan pesan yang ingin disampaikan. Contohnya, ketika melaksanakan sebuah kegiatan forum net zero emission, itu biasanya langsung kita berikan pemateri-pemateri yang luar biasa sebagai expert ya. Ahli, ada profesional juga. Nah, di situ tiba-tiba diundang kalangan mahasiswa. Oke, diundang kalangan mahasiswa, diundang juga kalangan anak-anak sekolahan untuk bisa merasakan bagaimana kegiatan itu berjalan. Kita melihat kalau dari capaian impact matrix, outputnya memang keluarannya memang tercapai gitu. Tapi kalau misalkan kita katakan timbal balik daripada dampak yang diberikan
apakah anak-anak sekolah sudah bisa memahami itu gitu. Berbeda halnya dengan sebuah kegiatan aksi masyarakat dalam lingkungan RT atau RW, RPTRA yang dilakukan beberapa komunitas dalam mengajak masyarakat. Itu biasanya mereka tidak hanya sekedar kumpul terus diajak, tidak. Mereka melakukan analisa terlebih dahulu. Oh, kebiasaan masyarakatnya seperti apa? Sehingga kalau bahasa ilmiahnya gitu, infrastruktur behavioral change itu menjadi sebuah penentu, atau infrastruktur perubahan kebiasaan. Nah, ini yang menjadi menarik, bagaimana sebuah kegiatan kampanye dapat bisa masuk ke dalam hati masyarakat adalah ketika sebuah infrastruktur yang kita berikan itu dapat menyentuh kebiasaan mereka. Nah, ini gak bisa hanya sekedar kita sampaikan, tapi harus kita analisa, harus kita pelajari terlebih dahulu. Itu adalah konsep dari kita melakukan kampanye apapun. Melakukan analisa, mempelajari, mengsegmentasikan atau menggolongkan. Baru kita bisa mendefinisikan pesan apa yang layak untuk kita sampaikan. Seperti itu kurang lebih, Kak. Oke, menarik. Berarti seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sebelum kita terjun kita harus tahu tujuan kita ini siapa, gitu ya Kak ya. Karena dengan demikian kita juga jadi tahu nih penggunaan bahasanya, kemudian bagaimana cara penyampaiannya dan lain sebagainya. Maka dari itu akhirnya capaian keberhasilannya pun dapat dituju seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah bahas terkait dengan yang berhasil Kak, ada nggak sih Kak yang gagal justru pada saat implementasinya, mungkin penggunaan bahasa yang kurang tepat dan lain sebagainya, alhasil hasilnya tidak dapat dipahami oleh masyarakat ataupun subjek sasaran yang dituju. Oke, baik. Kalau dikatakan tidak berhasil sih enggak ya, tapi kurang maksimal gitu capaiannya. Itu ada beberapa, mungkin saya tidak sebutkan ya nama NGO atau nama kegiatannya, tapi ketika kita melakukan impact assessment kepada masyarakat di wilayah pegunungan gitu, mereka itu sebetulnya masih bingung terhadap program yang dilaksanakan itu apa sebetulnya, karena nama programnya keren banget pakai bahasa Inggris gitu, pakai bahasa Inggris, terus mereka memberikan sebuah mesin yang mesinnya juga dengan bahasa yang sangat ilmiah dan masyarakat tidak mengerti hal itu. Masyarakat hanya dipaksa untuk tahu alat ini adalah sebuah metode yang dilaksanakan untuk membawa perubahan. Oke, pesan terhadap tujuan perubahannya itu masuk, tapi penjelasan lebih dalamnya kepada masyarakat itu tidak diberikan. Jadi sebetulnya gak apa-apa kalau misalkan kita mau memakai kalimat-kalimat yang terkesan lebih ilmiah atau kalimat-kalimat yang sulit dipahami oleh masyarakat, tapi ya toh kita bantu masyarakat untuk memahaminya terlebih dahulu. Itu yang terpenting. Ada lebih baiknya lagi, ya kita pakai bahasa lokal yang lebih bersahabat dengan masyarakat. Itu jauh lebih baik. Yang dapat lebih mudah dipahami juga ya Kak ya? Betul. Karena seperti yang udah disampaikan sama Kak Al sebelumnya nih, bahasa itu bukan cuma alat. Sepakat ya Kak? Betul. Bahasa bukan cuma alat, tapi juga cara untuk bisa menyampaikan rasa. Luar biasa. Sepakat ya Kak? Sepakat. Nah Kak, tapi kalau misalnya tadi kita sudah bahas terkait dengan bahasa, penggunaan bahasa dan juga lingkungan. Menurut Kak Al sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam penggunaan bahasa terhadap kampanye lingkungan itu sendiri? Oke, tantangan ya. Tantangan terbesar adalah begitu, bahasanya apa ya? Bahasanya begitu banyak golongan-golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Jangankan kita ngomong Indonesia, di DKI Jakarta aja itu banyak suku, budaya, hingga apa ya, hingga style. Kalau style tuh bahasanya apa Kak? Gaya, hingga gaya-gaya yang menimbulkan sebuah kecenderungan atau kesesuaian berbeda terhadap penyampaian bahasanya. Sehingga kita harus kembali kepada bahasa utama kita bersama, yaitu bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesia ini harus kita sama-sama yakini menjadi sebuah standar intelektualitas yang paling keren. Contohnya, ketika ini nggak apa-apa kan ya kita membandingkan dengan negara lainnya. Boleh dong, boleh. Ketika kalau kita jalan-jalan ke Jepang atau ke China atau ke Cina, itu jarang ada yang bisa ngobrol bahasa Inggris.
Bukan saya mengatakan kita tidak perlu untuk berbahasa Inggris, itu perlu dan penting sekali. Tapi yang menjadi pembelajaran adalah begitu bangganya mereka dengan bahasa mereka. Nah, yang menjadi sebuah ketertarikan adalah dari sektor-sektor intelektualitas kita harus juga membudayakan bagaimana bahasa-bahasa Indonesia dapat dijawantahkan gitu menuju kamus-kamus internasional. Otomatis hal-hal yang berkaitan dengan inovasi gerakan lingkungan, kita harus bisa menguatkan narasi tersebut untuk dapat dijual kepada kamus dunia. Ini yang menjadi tantangan. Kalau kita katakan greenwashing, net zero emission, itu kan semuanya bahasa Inggris. Betul. Tapi kita punya kalimat yang itu memiliki pemaknaan yang mendalam apabila diterjemahkan di negara lain. Bahkan gak semua negara memiliki terjemahannya. Contoh kalimat gotong royong. Kalau misalkan kita terjemahkan ke dalam beberapa bahasa negara itu gak semuanya langsung memiliki. Harus ke bahasa Inggris dulu atau turunkan ke arah filosofisnya baru bisa diterjemahkan. Indonesia ini memiliki sebuah kekayaan itu yang harus bisa kita kuatkan dari sektor intelektual. Itu yang menjadi tantangan. Jadi kalau kita katakan kampanye untuk masyarakat, tinggal bagaimana kita bisa menguatkan bahasa Indonesianya, tapi bagaimana menimbulkan kebanggaan kepada masyarakat adalah dengan membawa itu ke ranah dunia. Karena berbicara lingkungan itu tidak hanya sekedar berbicara tentang saya, Anda, kita, tapi berbicara tentang dunia. Waduh, pesannya nyampe banget sampai di hati saya, Bang. Waduh, Karena menarik nih, Bang. Ini juga sebagai pengingat ya untuk kita semua untuk bisa bangga berbahasa bahasa Indonesia. Betul. Karena bahasa itu harus dapat kita jaga dengan penuh rasa. Betul. Waduh, menarik banget nih, Bang. Dan ngomong-ngomong soal bahasa dan juga lingkungan, tak terasa ternyata kita udah sampai di pembahasan yang melihat dari sudut pandang aksi nih, Bang. Oke, siap. Nah, kira-kira tips apa sih, Bang, yang bisa kita langsung gunakan terutama bagi penggiat lingkungan agar penggunaan bahasa itu dapat lebih efektif pada saat penerapan kampanye lingkungan? Oke. Bagaimana agar penerapan bahasa ini bisa lebih efektif ya? Betul. Tadi saya sempat katakan kalau tidak salah infrastructure behavior, Iya, betul. atau infrastruktur kebiasaan. Ini adalah sebuah metode kita dalam merencanakan upaya penyampaian bahasa kepada masyarakat. Karena yang perlu kita pahami, bahasa itu tidak hanya sekedar sebuah alat komunikasi lagi, tapi bagaimana kita menentukan bahasa tersebut bisa menguatkan cara kita dalam membentuk persepsi masyarakat. Membentuk persepsi masyarakat bahkan sampai mengubah sebuah keputusan yang di akhirnya dapat bisa membangun sebuah kebiasaan. Ini dapat dilakukan apabila kita kembali lagi ya, kita dapat mendefinisikan terlebih dahulu golongan apa, ruang apa kita berbahasa. Kalau kita berbicara dengan kalangan intelektual, maka kita menggunakan bahasa yang intelektual. Ketika kita berbicara dengan masyarakat, kita tidak perlu terlihat keren atau terlihat intelektual. Kita hanya perlu tersampaikan makna dan tujuan kita kepada mereka. Karena itu yang mereka butuhkan gitu. Mereka butuhnya simpel kok, mereka paham dan itu dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Itu yang mereka butuhkan. Nah, kalau dari segi aksi yang harus dilakukan terlebih dahulu setelah kita melakukan sebuah penalaran terhadap ruang dan golongan, maka kita perlu melakukan sebuah studi terhadap analisa-analisa yang biasanya masyarakat lakukan. Baru habis itu kita tentukan program apa, terus metode apa yang kita gunakan untuk dapat bisa memberikan perubahan kepada mereka. Kadang ada yang tidak perlu banyak kalimat, tapi mereka butuhnya aksi. Nah, kalau mereka butuhnya aksi, otomatis mereka tidak perlu banyak kalimat-kalimat yang membuai. Mereka hanya perlu kalimat-kalimat yang langsung aja ke arah Ajakan seperti itu ya. ajakan, masalah masyarakatnya dibuka. Kadang mereka juga nggak ngerti masalah mereka itu apa, dan itu harus disadarkan. Ya. Setelah kita kasih tahu masalahnya, baru dikasih tahu bahwasanya gerakan ini adalah gerakan solusi.
Itu adalah salah satu contohnya dalam kita menganalisa. Ketika kita menganalisa barulah kita bisa menentukan bagaimana kita dapat berbahasa kepada masyarakat. Oh, menarik banget karena ini jawaban barusan sekaligus menjawab pertanyaan saya terkait bagaimana cara kita mengajak generasi muda untuk dapat aktif dalam berkampanye dan juga melakukan kegiatan lingkungan dari sudut pandang bahasa. Nah, udah terjawab nih Kak. Oke, siap. Langsung Sudah terjawab ya. Betul, pesannya juga langsung kena di hati. Gitu Kak. Nah, kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal aksi, ajakan, apa sih harapannya Kak Al terkait bahasa dan juga kampanye lingkungan, terutama di Jakarta? Oke, ini udah closing statement atau gimana? Belum. Oh, belum ya. Tenang Kak, kita masih ada topik-topik lainnya. Oke, siap. Untuk masyarakat ya, untuk anak-anak muda ya. Terutama untuk generasi muda. Terutama untuk generasi muda. Oke. Satu hal yang perlu dipahami oleh generasi muda atau kita juga semua, kan kita masih anak muda juga ya. Permasalahan lingkungan itu berbeda gimana ya? Berbeda tapi memiliki sebuah kesamaan terhadap permasalahan sosial. Yang menjadi perbedaan paling besar adalah kalau misalkan ada orang dipukul, itu permasalahan sosial. Tapi ketika ada orang buang sampah sembarangan, itu masalah lingkungan. Bedanya di mana? Ketika orang dipukul, itu rasa sakitnya dirasakan langsung. Betul. Tapi kalau lingkungan, dirasakannya tidak hari itu juga. Bisa 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bisa 1 generasi. Waduh. Selanjutnya baru dirasakan. Sehingga penguatan pesan yang diberikan itu harus bisa mendalam dan harus masif itu apa ya Kak bahasanya? Secara luas gitu. Secara luas. Dari sektor apapun itu harus bisa mengikut sertakan pandangan-pandangan terhadap lingkungan. Karena apa? Karena seluruh aspek yang kita lakukan di kehidupan ini memiliki unsur-unsur dampak terhadap lingkungan. Kalau kita pretelin satu-satu pasti banyak gitu kan. Iya, tentu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan muda, oleh orang tua dan orang muda. Kalau anak muda masih anak-anak dong, jadi orang muda. Orang tua dan orang muda adalah kita harus sadar bahwasanya apa yang kita berikan itu adalah apa yang akan kita rasakan. Walaupun tidak hari ini. Seperti ketika kita memukul orang atau kita membakar sesuatu, itu langsung terjadi reaksinya. Hal ini pun serupa. Ketika kita membuang sampah sembarangan atau kita membakar sampah di rumah kita, reaksinya sebetulnya langsung dirasakan. Tapi karena tidak terlalu meluas, sehingga butuh proses agar baru sampai ke masyarakat. Contohnya ketika Jakarta darurat polusi. Wah, baru tuh semuanya kocar-kacir. Yeah. Sedangkan kami telah mendefinisikan itu sebagai sebuah masalah sejak tahun 2015. Bahkan ada yang sebelum tahun 2015 sudah menyuarakan Jakarta akan darurat polusi apabila seperti ini terus. Tapi apa? Tidak ada yang merespon. Saya dikatakan sebagai ngapain sih ngurusin hal seperti itu? Nih ada yang bahkan sampai merokok langsung dibuang putungnya di depan saya. Tuh, gak ngerasa apa-apa. Ya hari ini enggak. Iya, betul. Tapi ketika Jakarta darurat polusi lalu neneknya kena tuberkulosis, baru oh iya maaf. Nah, hal itu yang harus kita sama-sama pahami. Berbicara lingkungan adalah berbicara tentang masa depan. Jadi buang sampah sembarangan atau tidak membakar sampah di komplek kita itu bukan sekedar hal yang dilakukan untuk kebaikan kita, tapi untuk kebaikan masa depan kita, kebaikan esok harinya kita. Itu mungkin Kak Farah. Wah, pesannya sampai di hati saya Kak. Karena ini juga sebagai pengingat untuk selain juga menjaga lingkungan, kita juga harus menjaga bahasa. Betul, seperti itu ya Kak ya. Karena bahasa itu bukan hanya soal kata, tapi juga soal rasa. Bagaimana caranya pesan kita dapat sampai ke hati dan bisa membuat orang tergerak untuk bisa bergerak terutama dalam bidang lingkungan. Seperti itu ya Kak ya. Nah, terima kasih banyak. Maka dari itu kami ucapkan kepada Bang Alrian dan juga kepada Sobat Bahasa yang telah menyaksikan dan juga mendengarkan siniar kami terkait dengan bahasa untuk bumi Jakarta. Sebelum kita tutup, saya izin pantun sedikit lagi, boleh nih ya Bang? Boleh. Boleh ya? Boleh.
Tanam pohon di tepi rawa. Cakep, Jangan lupa disiram setiap paginya. cakep. Kalau bukan kita yang jaga Jakarta, siapa lagi yang mau peduli? Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. untuk Boleh dong Kak tepuk Farah. tangannya untuk Bang Al dan juga untuk semua sobat bahasa yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan siniar kami, Sintesa, siniar literasi bersama Duta Bahasa terkait dengan lingkungan dan juga bahasa untuk bumi Jakarta. Maka dari itu saya Farah, Saya Alrian. kami pamit undur diri. Dah. Berdampak bukanlah sekadar gerakan, berdampak bukanlah sekedar prinsip dalam menjalani kehidupan, tapi berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada dunia adalah sebuah pesan dari masa depan.